Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahta Taufik dari kelas PAIP semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang keadilan dalam waris, yaitu hukum waris Islam. Oke, yang pertama yaitu dalam Islam hak waris tidak diberikan secara sama rata, melainkan berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Jadi landasan hukum waris dalam Islam itu dalam Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan aturan pembagian warisan secara rinci dalam Al-Quran, khususnya di surah An-Nisa ayat 7 sampai ayat 11. Hukum ini mengandung legal, moral, dan sosial untuk mencegah konflik keluarga. Yang pertama yaitu prinsip keadilan. Pembagiannya tidak sama rata, tetapi berdasarkan prinsip keadilan dengan mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Yang kedua, tanggung jawab nafkah. Bagian laki-laki umumnya lebih besar dibanding perempuan karena laki-laki menjalankan fungsi pemikul nafkah dalam keluarga. Yang ketiga, ketaatan agama, memperkuat ikatan persaudaraan dan menunjukkan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya yaitu sebab-sebab timbulnya hak kewarisan. Yang pertama yaitu nasab atau hubungan keturunan atau darah, termasuk ayah, ibu, anak saudara kandung, dan lainnya. Dan bagian warisan ini sudah diatur jelas dalam Al-Quran dengan perhitungan proporsial atau proporsional. Yang kedua yaitu perkawinan, ikatan pernikahan yang sah dan belum terputus atau disebut suami istri yang sah. Yang ketiga, memerdekakan budak, yaitu atau disebut wala, yaitu memerdekakan budak mantan tuan dapat mewarisi jika budak meninggal tanpa ahli waris. Yang keempat, hubungan sesama muslim. Jika tidak ada ahli waris, hartanya disalurkan ke Baitul Mal sebagai milik umat Islam. Selanjutnya yaitu kelompok ahli waris atau golongan ahli waris. Dalam hukum waris Islam, ahli waris terbagi menjadi dua kelompok, yaitu dzawil furud dan asobah. Yang pertama yaitu dzawil furud. Mereka yang mendapatkan bagian tetap yang sudah ditentukan dalam Al-Quran, seperti istri mendapatkan bagian 1/8 jika suami punya anak, atau 1/4 jika tidak punya anak. Yang kedua, ibu mendapatkan 1/6 jika bersama anak.
keempat yaitu anak perempuan tunggal. Terus yang selanjutnya yaitu asobah, yaitu mereka yang memperoleh sisa warisan setelah pembagian dabil furud. Pertama yaitu terutama anak laki-laki ahli waris lain yang mendekati secara garis keturunan. Yang kedua, anak laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan, yaitu perbandingannya 2:1. Selanjutnya yaitu contoh kasus pembagian warisan dan contoh perhitungan warisan. Misalnya yaitu ada seorang bapak meninggal dunia dan bapak tersebut meninggalkan harta warisan sebesar 100 juta rupiah, dan setelah itu dikurangi biaya pengurusan jenazah dan hutang, dan sisa warisannya yang bersih yaitu 96 juta rupiah. Dan bagaimana pembagian warisannya, yaitu yang pertama pada istri mendapatkan 1/8 atau setara dengan 12 juta rupiah. Selanjutnya ibu mendapatkan 1/6 bagian atau setara dengan 16 juta, dan ada sisanya yaitu 68 juta, dan 68 juta tersebut dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan dengan perbandingan 2:1. Maksudnya yaitu anak laki-laki mendapatkan 34 juta dan masing-masing anak perempuan mendapatkan 17 juta. Kenapa anak laki-laki lebih mendapatkan warisannya lebih besar daripada anak perempuan? Karena yang sudah saya jelaskan di slide kedua tadi, anak laki-laki tersebut menanggung nafkah keluarga, dan masing-masing anak perempuan mendapat 17 juta. Satu anak perempuan mendapatkan 17 juta dan satunya lagi 17 juta. Selanjutnya yaitu harmonisasi dan penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu hukum adat dan Islam. Anak angkat mendapat warisan menurut adat, tapi menurut Islam itu tidak, kecuali melalui wasiat maksimal 1/3 harta. Yang kedua itu musyawarah adat. Penyelesaian warisan sering dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan agama untuk mengakomodasi syariat dan kearifan lokal. Yang ketiga yaitu pengadilan agama. Jika musyawarah gagal, sengketa diselesaikan melalui pengadilan agama yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk keharmonisan dan keadilan keluarga. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.